الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para ibu-ibu dan para ummahat yang luar biasa yang terus senantiasa konsisten di dalam belajar, konsisten di dalam mempelajari setiap rumpun ilmu yang diwariskan oleh para ulama, terutama warisan tafsir yang kita pelajari. Sudah sekian lama kita belajar pada kitab ini. Semoga Allah terus menumbuhkan sikap konsisten dan istiqomah kita untuk terus belajar tentang ilmu tafsir. Tentunya karena kita harus paham bahwasanya kenapa sih kita harus belajar dengan tafsir? Karena kita harus paham tentang satu kaidah. Biasanya penyimpangan itu bukan karena tidak punya dalil, tapi biasanya penyimpangan di dalam agama adalah karena mereka memiliki dalil dari ayat yang ada di dalam Al-Quran, tetapi makna dan pemahaman pada ayat itu tidak sesuai dengan pemahaman yang disampaikan dan diimani oleh para sahabat. Inilah pentingnya bagaimana kita mempelajari tafsir. Salah satu contoh yang sangat paling relevan untuk kita hadirkan, yaitu ketika kita memahami betapa pentingnya dan betapa besarnya hajat kita kepada pemahaman. Kalau kita mendengar masyarakat sering berkata, kalau kita mengandung, maka kalau anak kita laki-laki bacakanlah surat Yusuf. Kalau dia perempuan maka bacakanlah surat Maryam. Kenapa harus dibacakan surat Yusuf? Supaya nanti kalau lahir setampan Nabi Yusuf. Kenapa dibacakan surat Maryam? Supaya nanti sesolihah Ibunda Maryam. Ini tentunya salah satu pemahaman yang cukup populer di masyarakat kita. Kalau kita perhatikan di sini, kita akan menjumpai bahwasanya dalilnya benar, yaitu adalah surat Yusuf dan surat Maryam. Tapi pemahaman atas dalil itu bahwasanya ayat itu atau surat itu dibaca ketika anak kita laki-laki dan perempuan, tentunya ini merupakan pemahaman yang tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah. Memang setiap ibu yang mengandung diperintahkan untuk banyak membaca Al-Quran, tapi tidak ada kekhususan harus membaca surat Yusuf dan surat Maryam berdasarkan yang cukup populer di masyarakat. Disinilah kita akhirnya paham. Kita tidak hanya butuh bagaimana ilmu, tapi juga kita membutuhkan bagaimana pemahaman yang benar. Itulah yang menjadikan kita terus berhajat kepada tafsir setiap waktunya, karena dengan tafsir akhirnya kita tahu makna pada setiap ayat yang Allah sampaikan supaya lahir petunjuk, memberi peringatan pada kehidupan kita, mengobati penyimpangan kita, mengobati kegelisahan, kecemasan kalau kita mengembalikan semua persoalan dalam kehidupan kita sesuai dengan ayat yang Allah turunkan dengan pemahaman yang dijabarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita di dalam kebaikan. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama kenikmatan ketika kita pada siang hari ini, ya, dengan kondisi yang sebenarnya sangat relevan untuk kita istirahat. Sangat relevan bagi kita untuk membujurkan kaki kita, untuk memejamkan mata kita. Tapi kita betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai kita akhirnya diberikan kekuatan oleh Allah untuk kita berdiri, untuk kita duduk, untuk kita mengkaji ilmu yang Allah turunkan pada kehidupan kita. Kita tentunya sangat bersyukur atas kenikmatan kekuatan yang Allah berikan untuk menuntut ilmu. Banyak orang yang mereka diberikan kenikmatan harta, diberikan kenikmatan jabatan, diberikan kenikmatan popularitas, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan kenikmatan dan kekuatan untuk senantiasa mendapatkan ilmu dari apa yang Allah turunkan. Padahal ilmu merupakan perkara yang besar dalam kehidupan agama kita dan kehidupan kita. Tidak ada yang paling besar pada kehidupan kita setelah ridhonya Allah kecuali adalah ilmu. Dan siapapun yang Allah cintai, Allah arahkan kepada apa yang besar di hadapan Allah, yaitu adalah ilmu. Dan inilah nikmat yang sejatinya kita syukuri, yaitu adalah kenikmatan, kekuatan untuk terus bisa mendapatkan dan menimba ilmu dari kebenaran yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Kita akan meneruskan kajian kita, yaitu surat Al-Humazah, yaitu adalah surat pengumpat. Surat ini merupakan surat Makkiyah, berada pada urutan 109 dan memiliki 9 ayat, ya, yang tentunya akan menjadi pembahasan kita. Dan insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tafsir surat Al-Humazah.
Sebelum kita mengkaji satu persatu poin, sembari kita mengingatkan poin-poin yang telah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya, kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Ini merupakan surat yang Allah turunkan. Di dalamnya Allah menerangkan kepada kita tentang poin-poin besar. Poin-poin yang sudah kita bahas yaitu adalah menerangkan tentang bagaimana berbahayanya kehidupan seseorang ketika mereka menjadi orang yang suka mencela ataupun ketika mereka senantiasa suka menodai kehormatan orang lain, di mana Allah tidak pernah memulai satu surat yang dimulai dengan kata wailunnya artinya neraka ataupun kecelakaan, kecuali pada dua surat, yaitu surat Al-Humazah dengan surat Al-Mutaffifin, untuk menjelaskan kepada kita harta seorang mukmin dan kehormatan seorang mukmin itu sangatlah mahal. Siapapun yang mengambil hartanya seorang mukmin dan kehormatan seorang mukmin tanpa penjelasan yang dibenarkan oleh Allah, maka dia akan bertanggung jawab dengan pertanggungjawaban yang sangat berat. Ini sudah kita sampaikan panjang lebar. Sekarang, mari kita bahas pada ayat yang ketiga. Allah menyampaikan kepada kita, yahsabu annama lahu akhladah. Yaitu adalah orang-orang itu mengira bahwasanya harta yang mereka miliki, yang mereka kumpulkan dengan segala macam cara, itu merupakan harta yang dapat mengekalkan dia, akhladah. Yaitu mereka menyangka bahwasanya harta yang mereka tumpuk, harta yang mereka investasikan, harta yang mereka raih itu mereka dibuat tertipu oleh dunia itu ketika merasa dengan dunia yang mereka kumpulkan mereka akan kekal di dalam kehidupan di dunia ketika telah mendapatkan materi sesuai dengan apa yang menjadi obsesi mereka selama ini. Lalu pada ayat berikutnya, kalla layumbadanna fil hutamah. Dan tahukah kamu, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa itu hutamah? Narullahil muqadah, yaitu adalah api yang disediakan yang Allah nyalakan, allati tattali'u 'alal afidah, yang api itu ditutup rapat di atas mereka. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mubaddadah, fi 'amadin mumaddadah, dan mereka akan diikat pada tiang-tiang yang begitu panjang. Di sini kita akan mempelajari pada pertemuan hari ini bahwasanya Allah menyebutkan ayat yang ketiga, lalu Allah sertakan ayat yang keempat dengan ketika Allah menyampaikan kalla layumbadanna fil hutamah. Setelah Allah menyampaikan yahsabu annama lahu akhladah. Itu poin yang pertama yang kita peroleh pada ayat ini adalah sesungguhnya tidak ada perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka kecuali manusia itu tertipu dan terpedaya dengan dunia. Ketika mereka salah berinteraksi kepada dunia. Ketika mereka berinteraksi kepada dunia dengan cara yang salah, maka tidak ada satu ayat yang menjelaskan tentang mereka yang berinteraksi pada dunia dengan cara yang salah, kecuali Allah jelaskan pada ayat yang keempat. Kalla layumbadanna fil hutamah. Pasti kamu akan dicampakkan kepada neraka hutamah. Nanti kita akan jelaskan neraka hutamah itu merupakan nama salah satu neraka di antara nama-nama yang lainnya. Karena nama neraka itu yang diterangkan di dalam Al-Quran ada 7. Jadi akhirnya disinilah kita memahami bahwasanya keterkaitan antara neraka dengan harta dunia itu sangatlah besar. Siapa orang yang mereka itu akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka? Yaitu adalah mereka yang mengumpulkan harta, lalu mereka tertipu dengan harta itu, lalu mereka menyangka dengan harta itu mereka akan kekal abadi di dalam kehidupan di dunia. Yang mereka tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwasanya mereka itu akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Nah, sekarang pertanyaan kita. Maksud dan makna yahsabu annama lahu akhladah. Itu siapa aja?
Maka sesungguhnya di dalam penjelasan banyak sekali para ulama, orang-orang yang mereka itu yahsabu annama lahu akhladah, mereka itu yang menyangka harta mereka itu adalah akan mengekalkan, maka wujud mereka itu pada kehidupan di dunia itu semacam apa mereka itu? Yang tentunya mereka itulah yang nanti akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Maka para ulama lalu menerangkan, orang-orang yang menyangka hartanya itu akan mengekalkan, itu kalau di dalam wujud kehidupan realitas, di dalam realitas kehidupan, maka kita akan dapatkan beberapa kelompok. Kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama yang termasuk dari bagian orang yang dicampakkan ke dalam neraka disebabkan karena harta, yang pertama, yaitu adalah orang yang mereka senantiasa hidupnya tidak ada yang dia pikirkan di dalam pikirannya dan tidak ada yang diinginkan di dalam hatinya kecuali dunia. Terus menerus. Sampai-sampai ketika mereka beribadah pada ibadah-ibadah akhirat, yang harusnya ibadah akhirat itu menjadi sebuah kunci keselamatan pada kehidupan kelak di akhiratnya, ibadah di akhirat pun dia niatkan untuk mendapatkan dunia. Itu termasuk di antara yahsabu annama lahu akhladah. Itu yang pertama. Ya, jadi ada orang-orang yang mereka itu yahsabu annama lahu akhlada, itu apa? Yaitu adalah mereka yang senantiasa tidak ada yang difikirkan, tidak ada yang diinginkan, tidak ada yang diharapkan, dan tidak ada satu obsesi paling besar pada hidupnya kecuali adalah dapat dunia. Sampai-sampai ibadah yang harusnya diniatkan untuk Allah dan bagaimana kita mendapatkan rahmat dengan ibadah itu kelak pada kehidupan di akhirat, maka dia niatkan pula bahwasanya ibadah akhirat pun dia niatkan untuk dunia. Maka ini merupakan konkretnya ayat yang ketiga dalam kelompok manusia yang pertama. Makanya hati-hati. Ya. Kita tentunya sering membahas dan kita tentunya sering sekali mendengar ayat yang Allah sampaikan pada surat Hud. Ya. Ketika Allah menyampaikan kepada kita surat Hud, bahwasanya Allah itu mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Ya. Allah menyampaikan kepada kita pada surat Hud ketika Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Siapapun orang yang menghendaki kehidupan dunia, kami akan berikan kepadanya kehidupan dunia sesuai dengan apa yang mereka niatkan. La yubkhasun, dan mereka tidak dikurangi. Jadi kalau ada orang pada jejak kehidupannya, ketika dia melakukan aktivitas, ketika dia belajar, ketika dia melakukan berbagai macam kegiatan, semuanya itu sampai ibadah yang dia lakukan itu niatannya hanya untuk menjadikan dia cukup dan kaya, dia akan diberikan oleh Allah kepadanya dunia. Enggak dikurangi oleh Allah. Kalau dia menginginkan dunia, akan dikasih oleh Allah kepadanya dunia kalau Allah berkehendak. Allah lalu melanjutkan ayat yang ke-16. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Tapi nanti di neraka mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali adalah neraka ketika di akhirat. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Ini teguran untuk ustadz, untuk guru, untuk jamaah, untuk murid, untuk orang yang di kota, untuk orang yang di pinggir kota. Jadi orang yang mereka nanti akan mendapatkan ancaman kalla la yumbadanna fil khutamah, itu siapa kelompok ini? Yang pertama, orang yang mereka itu semuanya diniatkan untuk dunia, sampai ibadah pun diniatkan untuk dunia. Sehingga akhirnya tidak ada yang tersisa pada apa yang dia kerjakan kecuali hanya mendapatkan dunia. Dan tidak ada lagi balasan yang mereka jumpai dan mereka nanti dapatkan di akhirat. Karena niat mereka melakukan ibadah pun untuk dunia dan akhirnya sudah dapat dunia. Makanya dalam bentuk satu ilustrasi, bisa jadi ada orang ketika mereka ditimbang oleh Allah ataupun ketika mereka dihisap oleh Allah, mereka bertanya, mana sholat saya, mana sedekah saya, mana sholat tahajud saya? Maka ada suara yang nanti akan memberikan jawaban. Bukankah sholatmu, bukankah puasamu untuk mendapatkan kekayaan? Dan aku sudah berikan kekayaan itu kepada kalian ketika di dunia, meniatkan ibadah kalian untuk dunia, dan sudah kalian peroleh.
Dan tidak ada lagi balasan di akhirat karena sesungguhnya setiap segala sesuatu tergantung bagaimana niatnya. Nah ini hati-hati. Lah inilah yang menjadikan kita paham. Jadi kalau orang sudah tertipu, kalau orang sudah terkena bisanya dunia, lalu dia menyangka dunia itu akan kekal untuknya, maka akhirnya kelompok yang pertama adalah apapun dia lakukan, sampai ketaatan itu pun dia niatkan untuk dunia ketika merasa bahwasanya dia akan hidup selamanya di dunia. Sampai ibadah akhirat yang harusnya dia simpan untuk mendapatkan kebaikan akhirat, maka ibadah akhirat pun dia perkosa dalam tanda kutip. Dia jadikan ibadah akhirat itu hanya untuk dunia yang pengen dia peroleh dengan kelapangan dan kekayaan yang dia mimpikan dan menjadi obsesinya selama ini. Ini hati-hati ya. Ya, makanya maaf ya, jangan pernah kita beribadah itu dengan alasan untuk dunia. Karena Allah membenci setiap ibadah yang ditunaikan dan dikerjakan karena untuk mendapatkan urusan kehidupan dunia. Ya, makanya sampai kita sudah diingatkan oleh Rasulullah sampai nyekolakan anak sekalipun. Makanya maaf sekali kalau kita nyekolakan anak, jangan pernah berpikir untuk nyekolakan anak itu untuk supaya anak itu mendapatkan pekerjaan duniawi. Jangan. Ini termasuk yang akan terkena ayat yahsabu annama lahu akhladah. Kadang-kadang banyak orang tua disebabkan mungkin minimnya mereka pada pelajaran akhirat, pelajaran agama, sampai nyekolahkan anak itu tidak ada yang dia niatkan kecuali supaya anaknya itu mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan dalam urusan duniawi. Nanti sekolah di sini, nanti SMP di sini, SMA di sana, kuliahnya di sana, cepat kerja. Padahal Rasulullah SAW sudah menyampaikan untuk kita, man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba arada minad dunya lam yari rahiyatal jannah. Siapapun mereka yang mencari ilmu yang harusnya diniatkan mencari ilmu karena Allah, lalu dia mencari ilmu karena untuk dunia, tidak akan bisa mencobanya surga. Makanya penting kalau kita akan mengkondisikan anak sekolah, kita sembari di mobil, nyetirin anak kita dan mengantar, katakan sama dia, nah, ibu antar kamu sekolah bukan supaya kamu nanti bisa kerja. Masalah dunia kamu, masalah rezeki kamu Allah yang ngatur. Tapi ibu ngantarkan kamu ke sekolah tiap hari, ibu tidak pernah merasa komplain, tidak pernah merasa lelah, supaya kamu kenal dengan Allah. Ini yang kita harus tanamkan semenjak dia belia, supaya dia itu mindsetnya hidup. Belajar itu bukan untuk memperoleh kekayaan dari kepintaran yang dia miliki, tapi belajar itu supaya dia kenal Allah, dan kalau dia punya kemampuan, dia bisa memberikan kontribusi kepada agama Allah sesuai dengan apa yang Allah bagikan kepadanya pada ilmu. Itu yang kita harus tanamkan. Makanya ini pula yang menjadikan kita harus hati-hati. Jangan menjadikan dakwah menjadi sarana kita mendapatkan kekayaan. Jangan pula kita menjadikan sholat tahajud kita, sedekah kita, sholat duha kita untuk mendapatkan dunia. Dan itu sudah diingatkan oleh Allah pada surat Hud 15 dan 16. Surat yang ke-11. Ya. Karena sesungguhnya surat Hud ini merupakan surat yang membuat Nabi beruban. Surat Hud ini merupakan surat yang dibaca oleh para sahabat dalam kondisi yang berat. Karena salah satu yang paling berat dari surat Hud itu surat 15 yaitu ayat 15 dan 16 yang mengingatkan kepada mereka. Siapapun yang nyari dunia terus-menerus dikasih oleh Allah dunia dengan kehendaknya dan izinnya. Tapi ingat di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Ketika semua yang diminta ketika di akhirat Allah akan membalasnya. Sudahkah aku berikan kepada kalian apa yang kalian niatkan untuk mendapatkan dunia di balik ibadah kalian? Dan itulah yang menjadi sebuah rasa kerugian yang sangat besar. Hati-hati. Yaitu adalah yahsabu annama lahu akhladah. Mereka menyangka harta itu mereka itu mengekalkan. Siapa yang termasuk pada kelompok ini? Satu. Kelompok yang mereka meniatkan seluruh hidupnya, seluruh aktivitasnya hanya untuk dunia. Bahkan belajar untuk dunia. Bahkan ketaatan pun ujungnya untuk dunia. Dan itu hati-hati. Tolonglah kita tidak usah pakai mindset bahwasanya sedekah itu pasti kaya. Sedekah itu pasti berkah, saya setuju. Tapi kalau sedekah pasti kaya, saya tidak setuju.
Karena belum tentu orang yang sedekah itu pasti kaya. Karena yang kaya belum tentu bahagia dan belum tentu cukup. Berapa banyak orang yang kaya tapi tidak merasa cukup? Berapa banyak orang yang kaya tetapi mereka merasa kurang dan akhirnya mereka korupsi dan jadi koruptor? Sedekah itu tidak menjanjikan kaya, tapi sedekah itu menjanjikan kepada kita keberkahan. Kalau itu saya setuju. Ya. Makanya janganlah ada namanya ibadah orientasi dunia. Saya sering menyebut untuk mengingatkan diri saya, ibadah cita rasa dunia. Ini berbahaya. Kalau ibadah sudah cita rasa dunia, maka dia akan senantiasa menjadikan, menempatkan seluruh ketaatan yang dia lakukan, seluruh ibadah yang dia kerjakan, bukan untuk menggapai ridhonya Allah, tetapi hanya untuk mendapatkan dunia. Lah inilah yang Allah sampaikan ancamannya. Kalla la yumbadanna fil khutam. Dan ayat ini ada keterkaitan pada surat Hud 15 dan 16. Makanya Allah menyampaikannya, sekali lagi saya bacakan ayat yang ke-16. Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sanau fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Orang yang berniat seluruh perkara dalam hidupnya hanya untuk dunia, apapun untuk dunia. Maka ayat yang ke-16 menjawab, mereka kelak di akhiratnya tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Makanya Masya Allah ya, betapa mengerikannya dunia itu. Karena tidaklah diletakkan ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhlada, lalu ayat yang keempat, kalla la yumbadanna fil khutamah, untuk memberi pengertian kepada kita dan memberi arti kesadaran. Yang menyeret manusia menuju neraka itu selalu ada kaitannya dengan dunia ketika kita salah menempatkannya. Ini yang pertama. Kelompok mereka yang kedua, yang mereka termasuk yahsabu annama lahu akhlada itu siapa? Yaitu adalah kelompok manusia yang ketika mereka mendapatkan dunia, mereka tidak peduli bagaimana bersihnya dunia itu dan bagaimana bersihnya harta yang mereka peroleh. Karena bagi mereka harta haram ataupun harta halal itu bisa menjadi miliknya selama memang telah dia usahakan. Sehingga mereka tidak peduli harta haram. Ya, mereka tidak peduli ini riba, mereka tidak peduli ini syubhat, mereka tidak peduli ini datang dari kezaliman. Ketika dia mendolimi dan menipu orang lain, dia nggak peduli. Siapapun mereka yang memiliki metode buruk dalam hidupnya untuk mencari harta tanpa memperdulikan harta itu halal ataupun harta itu haram, harta itu syubhat ataukah harta itu memang harta yang berkah, dia nggak peduli tentang itu. Yang terpenting adalah bagaimana dia mendapatkan harta. Lalu keluarlah yaitu perkataan-perkataan yang sering disandarkan kepada yang sering disandarkan kepada orang yang tidak kita kenal, mengatakan yang nyari yang haram aja susah apalagi yang halal, dan menjadikan mereka akhirnya tidak peduli tentang hartanya dari mana dia mendapatkan. Ini termasuk salah satu kelompok yang kedua, orang yang menyangka hartanya itu mengekalkannya dan akan dicampakkan ke dalam neraka. Hati-hati ya tentang masalah harta. Ya. Selalu saya memberi nasihat untuk kita, terutama untuk saya. Harta itu apabila halal hisabnya panjang, kalau haram adabnya pedih. Kalaupun halal hisabnya panjang, kalau haram adabnya pedih. Itu harta. Jadi harta itu Masya Allah, itulah harta. Harta dan dunia itu memang hina di hadapan Allah. Dunia itu hina di hadapan Allah. Makanya tidak salah kalau Rasulullah mendefinisikan arti dari dunia itu apa? Mata dilu janaha ba'udatin. Tidak sebanding. Yang namanya dunia itu kalau dikumpulkan tidak sebanding dengan sayapnya seekor nyamuk. Walaupun dunia itu di pandangan Allah sebagaimana sayapnya seekor nyamuk, tapi kalau kamu mencarinya dan mengambilnya dengan yang haram, Allah murka sekali. Kenapa? Karena mengambil sesuatu yang hina saja harus perlu untuk melanggar perintahnya Allah. Yang mana Allah membenci itu. Mari kita bedah dulu. Kenapa mengambil harta yang haram itu sangat dibenci oleh Allah dan menjanjikan banyak dan mengancam kita dengan banyak kerusakan kalau ada orang nekat untuk mengumpulkan harta yang haram. Karena harta yang haram itu selalu meminta tumbal. Maka ada beberapa
sudut pandang yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, kenapa mengambil harta yang haram itu sangat-sangat dibenci oleh Allah? Yang pertama, karena sesungguhnya ketika kamu mengambil sesuatu yang hina, kamu rela untuk meninggalkan rahmatnya Allah. Itu yang menjadikan Allah itu murka. Padahal yang kamu ambil itu sesuatu yang sifatnya hina. Tapi kamu meninggalkan sesuatu yang lebih besar. Jutaan kali lipat daripada apa yang diambil. Yaitu rahmatnya Allah. Dan itu alasan yang pertama. Kenapa mengambil harta yang haram itu sangat dibenci oleh Allah. Yang kedua, kenapa mengambil harta yang haram itu sangat dibenci oleh Allah? Yang kedua, karena sesungguhnya yang menjadi alasan bahwasanya mengambil harta yang haram itu dibenci oleh Allah adalah karena sesungguhnya setiap manusia itu sudah ditakar oleh Allah rezekinya, dan rezeki Allah tidak pernah tertakar, dan rezeki Allah itu tidak pernah tertukar. Kalau manusia sudah dijamin oleh Allah rezekinya dan tidak mungkin dibiarkan oleh Allah mati kelaparan selama dia masih punya Tuhan yang bernama Allah, lu kok tega sudah dijamin oleh Allah lalu dia tetap ngambil yang haram. Itu yang menjadikan akhirnya kemurkaan Allah itu besar kepada mereka yang mencari harta haram. Padahal sudah dijamin oleh Allah. Kalau sudah dijamin oleh Allah, kenapa harus ngambil yang haram? Maka itu akhirnya menjadikan mengambil harta yang haram itu dibenci oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, kenapa mengambil harta haram itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sesungguhnya manusia itu, kalaupun akhirnya mengambil harta yang haram sampai bertumpuk-tumpuk, maka tetap yang namanya kebutuhan manusia itu ya segitu-segitu aja. Lalu kenapa dia harus memuaskan keinginannya untuk mengumpulkan harta yang banyak, padahal kebutuhan manusia itu sehari-hari ya cuma segitu-segitu aja. Contoh nih, orang yang punya di rekening 200 miliar dengan orang yang di rekening cuma 2 juta, kalau mereka makan, bukankah sama kebutuhannya, sama-sama satu piring? Kalau memang kebutuhan kita itu sederhana, lalu kenapa ada orang mengambil harta yang diharamkan oleh Allah, yang mana kebutuhan dia cuma segitu-segitu aja. Kalaupun dia mengambil harta yang halal itu justru lebih mencukupi untuk dirinya, tapi kenapa kebutuhannya cuma segitu dibuat oleh Allah polanya pada kehidupan, tapi justru dia mengambil harta yang haram. Dan itulah yang menjadikan mengambil harta haram itu merupakan perkara yang sangat dibenci oleh para ulama. Ada sebuah kisah ibu-ibu, di mana warok itu tingkat kehati-hatian para sahabat Nabi terhadap harta-harta yang syubhat. Kalau mereka saja hati-hati terhadap harta yang syubhat, apalagi harta yang haram. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujana. Kalau subuh, cepat pulang dia, bergegas dia, langsung pulang. Maka akhirnya ditanya sama Rasulullah, ya kenapa kamu? Kenapa kamu itu kalau setiap habis subuh itu segera pulang? Apa sih yang menjadikan kamu segera pulang kalau habis subuh? Perhatikan jawaban dari Abu Dujana radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, saya ini keluarga fakir. Makanan kami itu ya makanan pas-pasan. Kami bertetangga dengan orang yang lebih kaya daripada kami dan dia punya pohon kurma. Lah pohon kurma itu tingginya melewati batasan rumahnya. Dan sebagian dari dahan dan ranting pohon itu ada di atas halaman rumah. Kalau pagi itu biasanya anginnya kencang. Lalu akhirnya kurma-kurma itu berjatuhan di penggarangan saya. Lah saya bergegas pulang ketika habis sholat subuh, tidak memperbanyak dan tidak memperpanjang zikir saya. Karena saya harus cepat-cepat ke halaman itu sebelum anak saya bangun. Dan karena biasanya anak saya kalau bangun itu kelaparan. Dan mereka memungut apa aja yang mereka temukan. Dan aku khawatir anak saya mengambil kurma yang bukan kurma saya, tapi kurma tetangga. Lalu memasukkan kurma itu ke mulut mereka. Dan itu yang aku khawatirkan. InsyaAllah ya. Masya Allah.
itu merupakan sebuah contoh terbaik pada kehidupan para sahabat. Itulah tingkat waroknya para sahabat Nabi. Itu tingkat waroknya para sahabat Nabi terhadap harta-harta yang haram. Karena mereka tahu betul harta yang haram itu antara yang diambil tidak sebanding dengan ancaman kerusakan yang didapatkan. Harta haram itu tidak akan sebanding antara yang diambil dengan tumbal yang harus dipersiapkan ketika dia sudah menikmati harta yang haram. Makanya akhirnya kita di sini mendapati ayat yang ketiga. Yahsabu annama lahu akhladah. Siapa yang menyangka harta itu akan mengekalkan olehnya? Yaitu adalah orang yang mereka senantiasa tidak pernah memperdulikan untuk mencari harta-harta yang halal. Tidak pernah berusaha untuk menyapih mana harta yang halal dan mana harta yang haram. Sehingga mereka ambil semuanya. Mereka ambil lagi. Dan itulah yang diancam oleh Allah. Kelompok yang kedua. Kalla la yumbadanna fil khutama. Itu yang kedua. Yang ketiga. Siapa kelompok yang termasuk pada pembahasan ayat yahsabu annama lahu akhlad? Yaitu adalah kelompok yang ketiga. Mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal. Tapi mereka begitu sulit untuk memberikan harta yang halal itu kepada jalan-jalannya Allah. Mereka memegang, mereka mendekap seluruh hartanya. Mereka mengekang seluruh tali-tali kudanya. Dan tidak ada satupun yang mendapatkan kebaikan dari hartanya karena dia tidak mau berbagi dan tidak memenuhi Allah dan kewajiban yang Allah berikan. Zakat dan sedekah. Ini termasuk yahsabu annama lahu akhlad. Ada tidak di antara manusia? Ada tidak di antara manusia yang mereka diberikan oleh Allah harta yang banyak? Ada. Hartanya banyak. Ibaratnya sekali dia ngeklik bisa untung ratusan juta. Bisa untung ratusan juta. Tapi ketika dia dalam kondisi harus memberikan sesuatu kepada agama Allah dan kepada urusan kaum muslimin, dia berat sekali. Dia menahan hartanya, dia menahan zakatnya, dia menahan infaknya. Maka itu termasuk yahsabu annama lahu akhladah yang ketiga. Itu termasuk yahsabu annama lahu akhladah yang ketiga. Lalu mereka menyangka semua harta yang ditinggalkan kepadanya itu merupakan harta yang betul-betul akan mengekalkannya. Tidak ada alokasi zakat, tidak ada alokasi sedekah, tidak ada alokasi infak. Semuanya digigit dengan mulutnya. Sampai mulutnya itu penuh dengan hartanya. Dan tidak ada hak untuk Allah yang dia berikan. Ini termasuk yahsabu annama lahu akhlad. Ini termasuk orang yang mereka menganggap harta itu mengekalkan. Makanya mereka sulit untuk membagikan dan mendermakan hartanya kepada sesama Allah. Kepada sesama makhluknya Allah. Ya, makanya Masya Allah ya, hati-hati. Makanya perbanyaklah untuk kita berikan di jalan Allah. Jangan semuanya dihabis-habiskan untuk keturunan anak-anak kita. Betul kita harus memberikan warisan. Memang betul kita harus memberikan warisan yang cukup untuk anak kita. Tapi jangan lupa, di antara harta itu ada yang Allah ujikan untuk kita. Apakah kita mau mengembalikan kembali kepada agama Allah, urusan dakwahnya dan urusan yang dicintai oleh Allah, ataukah tidak? Karena manajemen orang yang beriman kalau memiliki harta, tidak semuanya dihabiskan untuk keturunan. Tapi ada yang dimanfaatkan untuk dirinya sebagai bekal ketika nanti menghadap kepada Allah pada kematiannya. Ini ada kisah nyata, ibu-ibu, yang saya pernah baca di salah satu makalah orang Arab. Ada itu orang Arab, dia punya harta yang banyak, tapi nggak punya istri, nggak punya anak. Hartanya banyak. Ketika dia memiliki harta yang banyak itu, dia pelit deh. Dia tidak ada satupun masjid yang dia bangun, tidak ada satupun pondok yang pernah dia bantu. Karena apa? Semuanya terus ngalir untuk dirinya. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, maka harta warisannya yang jumlahnya ratusan miliar itu ditangguhkan oleh pihak pengadilan. Karena apa? Dia tidak punya siapapun di dunia ini. Tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya suami, tidak punya bapak, tidak punya ibu.
Ketika akhirnya dicari nasabnya orang ini gitu, ketemu saudaranya jauhnya, ada beberapa saudara jauhnya yang masih ada hubungan kerabat dengan orang ini. Akhirnya dua atau tiga orang itu dipanggil oleh hakim, oleh qadhi di daerah itu. Betul kamu saudaranya Fulan bin Fulan? Iya. Kenal dengan dia? Kenal. Tapi kami tidak terlalu kenal dekat dengan beliau. Kenapa? Karena semenjak dia hidup jarang sekali menyapa kita. Maka sang hakim akhirnya memutuskan, ya sudah, karena kalian itu masih punya hubungan dengan ini, maka harta warisannya dilimpahkan kepada kalian bertiga. Karena dia tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya bibi, tidak punya paman. Semuanya sudah meninggal dunia. Maka akhirnya saudara-saudara jauhnya itu yang mereka itu tiga-tiganya datang dari keluarga miskin, mereka ibaratnya kayak kejatuhan durian. Rezeki nomplok, mendapatkan harta yang begitu banyak dari harta saudara mereka yang justru ketika di dunia, ketika masih hidup, tidak pernah membantu mereka dan cuek terhadap keberadaan mereka. Akhirnya semuanya dapat harta banyak itu. Maka sebelum harta itu ditransfer oleh pihak notaris yang mengurusi atau pengacara yang mengurusi itu, maka pengacaranya itu berkata kepada tiga orang yang mendapatkan harta secara mendadak dan menjadi kaya raya mendadak. Yang dikatakan oleh penguasa hukum dari yang meninggal dunia. Dia kurang lebih mengatakan begini. Bapak-bapak kan telah mendapatkan harta itu dari dia. Padahal bapak-bapak tidak pernah menduga, tidak pernah berpikir sebelumnya. Ini kan hartanya banyak nih. Masing-masing dari kalian mendapatkan puluhan miliar. Gimana sih saya usul nih? Usul saya adalah seluruh harta-harta yang kalian sudah dapatkan dari orang yang meninggal ini, saudara kalian ini, tolonglah disisihkan sekitar berapa persen, 10 atau 15%-nya. Satu kalian 15%, kalian 50%, 15%. Tiga orang yang bersahabat, tiga orang yang bersaudara itu bertanya sama hakim, kenapa kami harus membagi tiga orang? Ya karena mereka lah yang mendapatkan hak atas warisan dari bapaknya ketika meninggal dunia. Dari warisan dari bapak itu ketika meninggal dunia. Maka Masya Allah, lihat jawabannya. Tiga orang yang mendapatkan itu mengatakan, maaf saya nggak mau. Saya ingin memiliki utuh harta ini. Ya, walaupun yang diambil cuma 10% aja, mereka tiga-tiganya menolak untuk membangun masjid atas nama orang yang telah memberikan mereka harta secara tidak langsung. Dan bagaimanapun pengacara ya tidak bisa memaksa. Akhirnya tiga orang itu pergi membawa harta mereka dan orang yang meninggalkan harta itu akhirnya dikuburkan. Apa pelajaran yang kita jumpai di ayat ini? Masya Allah ya. Itulah bagaimana harta itu kalau sudah dijaga mati-matian, maka sesungguhnya yang kita jaga secara mati-matian itu tidak pernah setia untuk kita. Makanya ingat ya, kaedahnya harta itu, kalau kita ingat perkataan Imam Qurtubi, kaedahnya harta itu ada beberapa poin. Satu, kan kaedahnya harta itu sebagaimana air. Keserupaan dunia dengan air itu apa? Satu, dunia itu tidak pernah setia. Sebagaimana air itu tidak pernah setia di satu tempat dan air itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah daripada tempat sebelumnya. Ada air, jatuh itu selalu ke bawah. Dunia pun sama. Dunia tidak pernah setia kepada pemilik. Kamu butuh, kamu jual. Uangnya nanti pindah. Kamu mati, dia tidak akan pernah mengikuti kamu. Sebagaimana air tidak pernah setia di satu tempat dan dia selalu terpancing untuk mengalir ke tempat yang lebih rendah, maka sama dengan dunia. Dunia tidak pernah setia. Itulah keserupaan air dengan dunia yang pertama. Keserupaan air dengan dunia. Yang kedua itu apa? Air itu kalau terlalu banyak, tidak bisa dimanfaatkan. Banjir, tapi satu lantai, tidak bisa dimanfaatkan. Sama. Dunia itu kayak air. Kalau terlalu banyak itu merusak. Makanya kenapa Allah itu membuatkan kepada kehidupan kita syariat membayar zakat, sebagaimana surat At-Taubah 60, memberikan infak, membangunkan tempat-tempat kesolihan. Kenapa Allah membuatkan pengeluaran yang begitu banyak dalam konsep kehidupan seorang muslim? Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Karena harta itu kalau terlalu banyak, kayak
kayak nyamuk. Terlalu banyak ngisap darah. Akhirnya darah yang dia isap itu justru mematikan dirinya. Dia tidak bisa terbang, dia terenggap-enggap, dan akhirnya justru ujungnya itu mati sendiri. Kalau sudah terlalu banyak darah yang dia hisap. Itulah dunia yang kedua. Keserupaannya kayak air sebagaimana yang Allah sebutkan pada surat Al-Kahfi. Yang ketiga, dunia itu kalau kita pegang terus tuh menguap. Sebagaimana air itu kan menguap. Sebagaimana air itu menguap. Ya. Air itu kan menguap ke tempat kan jadi hujan. Itu menguap. Dunia sama, dunia itu juga menguap. Berapa banyak kita dulu mendapatkan uang 100.000 pada zaman 90-an itu bisa beli banyak hal. Tapi sekarang uang 100.000 dibelikan beberapa makanan pun kita masih kurang ketika kita pergi ke warung Padang. Dia cepat menguap. Dulu Kijang Kapsul itu salah satu mobil yang paling unik, paling mentereng lah di kelasnya. Tapi sekarang kalau kita mendapati Kijang biasa, itulah dunia. Dia cepat menguap sebagaimana air itu menguap. Makanya akhirnya Allah menyampaikan, ya dunia itu sebagaimana air. Yang keempat, dunia itu sebagaimana air itu apa? Kalau kita terlalu asyik bermain-main dengan dunia, maka kita akan terkena fitnahnya. Sebagaimana kita asyik bermain air, kita akan basah. Orang kalau akhirnya tahu hakikat dunia itu semacam ini, dia tidak akan terkena sindrom kelompok yang ketiga tadi. Yang mendapatkan harta tapi menahan hartanya dan merasa dengan harta yang dia tahan. Tidak mau membayarkan zakat, tidak mau membayarkan infaknya, tidak mau membantu agama Allah. Dia merasa harta itu mengenyangkannya dan harta itu mengekalkannya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Ndak, kamu nanti akan dijebloskan ke neraka kalau sudah semacam itu. Ya. Jadi konkretnya ayat yang ketiga ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang merasa bahwasanya harta itu mengekalkan, orang yang menjadikan seluruh aktivitasnya hanya tertuju untuk dunia, bahkan urusan dia beribadah pun dia niatkan untuk dunia. Yang kedua, yang termasuk yakin bahwasanya harta itu mengekalkan dia yang Allah sebutkan pada surat yang ketiga, pada ayat yang ketiga suratnya yang ke-109, 104, yaitu adalah orang yang tidak peduli mana halal dan haram. Akhirnya diambil semuanya karena merasa nanti akan panjang hidupnya. Dan yang ketiga, yaitu adalah orang yang mencari hartanya sudah benar, halal, tapi dia tidak tahu kemana membelanjakan hartanya. Dan harta yang terlalu banyak itu kayak glukosa yang terlalu besar untuk tubuh kita. Kalau glukosanya sudah terlalu besar, penyakit diabetesnya itu akan muncul. Itulah yang disebut oleh Allah, yahsabu annama lahu akhladah. Dia menyangka bahwasanya harta itu akan mengekalkan dia selama-lamanya. Makanya akhirnya kita juga harus paham. Yang kita harus mengerti adalah, maka sesungguhnya orang-orang yang dilemparkan di dalam neraka, kita harus paham. Maka karena setelah Allah menyebutkan yahsabu annama lahu akhladah, kalla la yumbadanna fil hutamah. Kita itu harus paham. Biasanya penduduk neraka itu ketika hidup di dunia itu mendapatkan beberapa macam fasilitas. Fasilitas apa yang didapatkan sama mereka yang nanti di akhiratnya mendapatkan neraka? 1. Biasanya diri mereka itu mendapatkan umur yang panjang. Semakin panjang umurnya, semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan, semakin gandrung dengan dunia, semakin menahan hartanya, dan semakin tidak peduli halal dan haram. Tapi umurnya dikasih oleh Allah panjang. Biasanya begitu. Allah menyampaikan dalam surat Ali Imran 178, "Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu isma walahum adzabun muhin." Janganlah sekali-kali orang-orang yang kufur kepada Allah menyangka bahwasanya pemberian tangguh yang kami berikan kepada mereka itu lebih baik untuk mereka. Sesungguhnya kami memberikan tangguh kepada mereka itu supaya mereka bertambah dosa-dosa mereka dan bagi mereka itu adab yang pedih dan menghinakan. Ya. Jadi orang-orang yang dilemparkan ketika khutamah, berangkat dari ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhladah. Biasanya orang-orang yang mereka dilemparkan ke dalam neraka khutamah gara-gara dunia, fasilitas dunia apa yang mereka peroleh? 1. Biasanya mereka itu memperoleh fasilitas
Fasilitasnya apa? Diberikan panjang umurnya, tapi bukan dalam taat, tapi diberikan panjang umurnya untuk terus asik dalam perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, yaitu dengan kematian dan mungkin hal-hal yang kontraproduktif dalam kehidupan orang. Ya. Yang kedua, biasanya orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu biasanya mereka memiliki harta yang berlimpah, tapi justru harta yang semakin berlimpah semakin menjadikan dia lupa kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Al-An'am 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza fariqu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kalau kami dapatkan manusia itu sudah lupa dari peringatan yang kami berikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, maka kami bukakan kepada mereka semua kesenangan duniawi untuk mereka. Sampai mereka bersenang-senang dengan kenikmatan duniawi itu. Akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka kami ketika mendapati mereka sudah bersenang-senang dengan harta itu, akhadnahum baghtatan. Kami ambil nyawa mereka sampai mereka itu terkaget dan terhenyak. Surat Al-An'am 44 semakin menjelaskan kepada kita. Orang yang biasanya dicampakkan ke khotomah gara-gara dunia itu apa? Satu, ketika di dunianya mereka mendapatkan fasilitas. Satu, panjang umurnya. Dua, hartanya itu tidak main-main. Banyak betul. Yang ketiga, sebagian dari mereka mendapatkan kekuasaan. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf 75. Qalal mala'ul ladina istakbaru min qawmihi lil ladina istud'ifu liman amana minhum an ta'lamuna anna salihan mursam min rabbih. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya ini berkata kepada orang yang lemah di antara mereka. Tetapi orang yang lemah itu beriman. Tahukah kamu bahwasanya Salih, Nabi Salih, telah menjadi Rasul untuk Tuhan mereka? Orang-orang yang lemah ini menjawab, sesungguhnya kami beriman kepada wahyu, beriman kepada Salih yang diutus untuk menyampaikan kebenaran. Artinya, ayat surat Al-A'raf 75 dimulai dengan sebuah penjelasan qalal mala'ul ladina kafar, besar. Artinya orang-orang yang mereka itu berkarakter dengan karakter neraka, kadang-kadang ketika di dunia mereka itu panjang umurnya dalam taat, kadang-kadang mereka itu diberikan harta yang banyak dan terkadang mereka diberikan oleh Allah kekuasaan yang besar. Belum lagi kadang-kadang mereka memiliki kepintaran yang luar biasa. Dalam urusan duniawi itu pintar gitu. Sebagaimana Allah sebutkan pada surat Ar-Rum. Ya'lamuna dhahiram minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ayat yang ke-7. Orang-orang yang kufur kepada Allah, itu mereka itu ya'lamuna dhahiram minal hayati dunya. Mereka itu tahu urusan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi urusan akhirat itu mereka tidak ngerti apa-apa. Mereka bodoh. Tapi kalau sudah urusan duniawi, mereka menjadi orang yang paling cakap dan paling pintar ketika menerangkan semua teori tentang teori realitas kehidupan di dunia. Jadi itulah yang menjadikan akhirnya, itu ciri-ciri orang yang akhirnya kallala yumbadanna fil khutamah. Akhirnya mereka dilemparkan ke dalam satu, yaitu adalah neraka yang disebut dengan neraka khutamah. Neraka khutamah inilah yang akhirnya menjadi tempat siksaan dan tempat kembali bagi mereka yang suka menghitung-hitung harta pada 3 sifat. Mereka menjadikan ibadahnya untuk dunia, bahkan urusan akhiratnya untuk ketaatan, untuk mendapatkan dunia. Yang kedua, yaitu adalah bagi mereka yang senantiasa tidak peduli tentang harta yang haram. Selama dia mengumpulkan dan mengumpulkan, maka selama itu dia akan terus menyangka harta itu akan mengenyangkannya dan mengekalkannya. Dan yang ketiga, dia punya kemampuan untuk mengambil yang halal, tapi dia tidak mau membelanjakan di jalan Allah. Tiga-tiganya diancam dengan ayat yang keempat. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Maka di sini kita akhirnya mendapati bahwasannya yang kita dapati adalah neraka itu salah satu namanya adalah neraka khutamah. Ya, neraka khutamah ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini.
Ya, makanya Allah sebutkan wa ma adraka mal khutamah. Apa itu yang disebut dengan khutamah? Allah lalu menerangkan, yaitu 4 ayat setelahnya. Narullahil muqaddah. Apinya itu telah dinyalakan. Berarti neraka itu telah ada dan nyata neraka itu dan telah dinyalakan sebelum kita mendatanginya, sebelum manusia nanti akan mendatanginya. Ya, makanya jumlahnya neraka itu, kata sebagian besar para ulama, jumlahnya neraka itu ada 7. Ada Jahannam, ada Ladha, ada Saqar, ada Khutamah, ada Jahim, ada Sa'ir, ada Hawiyah. Makanya salah satu Khutamah yang Allah sebutkan pada surat Al-Humazah. Apa itu nama neraka? Jahannam, terus Jahannam, Ladha, Saqar, terus Khutamah, Sa'ir, kemudian Jahim, dan Hawiyah. Itu nama-nama neraka. Maka disebutkan di sini ayatnya, wa ma adraka mal khutamah, narullahil muqaddah, yaitu apinya telah dinyalakan, allati tattali'u alal afidah. Ya, sampai ke hati. Artinya sebagaimana yang kita dapatkan di sini, orang itu ketika mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya sampai menjadikan dunia itu adalah obsesi terbesarnya. Mereka rela untuk melakukan yang haram untuk mendapatkan yang halal, dan kalaupun sudah mendapatkan harta tidak mau bersedekah. Maka di sini disebutkan maka mereka itu akan kembali kepada neraka khutamah. Yang Allah nyalakan di dalam neraka khutamah itu allati tattali'u alal afidah, yang apinya itu bisa menyambar sampai ke hati manusia. Innaha alaihim muqsadah. Mereka kalau sudah masuk ke khutamah ditutup sama Allah. Ditutup sama Allah dan tidak akan pernah terbuka kembali. Fi amadim mumaddadah, dan mereka akan diikat dengan tali kerangkeng yang begitu ditambatkan kepada tiang yang begitu panjang dan begitu besar. Maka itulah yang akan menanti kepada mereka yang tadi dikatakan oleh Allah pada ayat yang ketiga. Allahumma inna na'udzubika minan, Allahumma inna na'udzubika minan, Allahumma inna. Maka itulah yang kita paham. Makanya akhirnya disinilah kita memahami betul, ya, wa ma adraka mal khutamah. Apa yang kalian ketahui tentang neraka khutamah itu? Narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Dan itu yang Allah innahi 'alaihim muqsadah fi amatin mumaddadah. Dan itu yang Allah ancamkan kepada orang 3 kelompok yang tadi kita jelaskan. Apakah mereka kekal, Ustaz? Yang tadi Ustaz sebutkan itu ketika masuk neraka. Para ulama berbeda pendapat. Kalau mereka tetap beriman, lalu tetap melakukan amal solih, ada saatnya mereka akan keluar dari neraka dan menuju kepada surga. Selama ada iman, walaupun iman itu hanyalah seberat dinar. Maka ada saatnya mereka akan keluar dari neraka. Tapi bagi orang munafik yang suka sekali dengan dunia dan orang-orang kafir yang mereka gandrung sama dunia, mereka akan kekal di dalam neraka. Inilah yang menjadikan kita akhirnya sering-seringlah kita berdoa. Setelah kita tahu ayat yang ketiga dan yang keempat, bahwasanya tidaklah disebutkan neraka kecuali didahului dengan keterangan kepada kita tentang mereka yang suka mengumpulkan harta. Maka marilah kita banyak berdoa dengan doanya yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan dunia itu obsesi terbesar pada kehidupan kami. Dan janganlah dunia itu menjadi puncak proses kami belajar. Itu termasuk doa yang sangat indah. Mari ibu-ibu ucapkan bersama saya. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan dunia itu puncak terbesar obsesi kami dalam kehidupan di dunia. Masya Allah. Semoga Allah berkahi. Berarti sudah selesai surah Al-Humazah. Kita akhirnya paham bagaimana relevansi dan keterkaitan antara ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Supaya kita bisa mengambil hikmah dan perspektif terbaik dari setiap ayat yang Allah turunkan dengan kebenaran dan penjelasan yang disampaikan oleh kekasihnya, yaitu adalah Rasulullah Muhammad.